Christian Pulisic terkunci hingga 2028, kontrak baru bernilai besar disiapkan. Kabar menenangkan datang dari AC Milan. Di saat situasi kontrak Mike Maignan sempat bikin fans was-was, sebaliknya masa depan Christian Pulisic justru berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pulisic yang kembali mencetak gol saat Milan menghadapi Verona sedang berada di performa terbaik dalam karirnya. Meski jadi pemain paling krusial musim ini, manajemen Rossoneri sama sekali tidak panik soal kontraknya. Sebab manajemen Milan merasa tenang karena posisi klub sangat kuat. Saat ini kontrak Pulisic memang tercatat berlaku hingga 2027. Namun Milan punya opsi perpanjangan otomatis 1 tahun. Artinya pemain asal Amerika Serikat itu praktis sudah terikat di San Siro hingga 2028. Situasi ini membuat Milan bisa bergerak tanpa tekanan. Pulisic pun dapat fokus penuh di lapangan tanpa terganggu spekulasi masa depan. Meski tidak terburu-buru, Milan tetap menyiapkan langkah besar. Pertemuan antara manajemen Milan dan agen Pulisic dijadwalkan berlangsung pada musim semi mendatang, sekitar Maret sampai April 2026. Dalam pertemuan tersebut, klub akan mengevaluasi dan menyiapkan tawaran kontrak baru. Kontrak anyar itu diproyeksikan mencerminkan status Pulisic sebagai pilar utama tim. Gajinya disebut akan mendekati Rafael Leao, yakni di kisaran 7 juta euro per musim. Dan jika terrealisasi, Pulisic akan masuk jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Milan. Sebuah penghargaan yang dinilai pantas, mengingat kontribusi gol dan asisnya yang konsisten serta perannya yang vital dalam menjaga Milan tetap bersaing di papan atas Liga Italia. Fenerbahce siap tebus mahal, Christopher Nkunku pilih bertahan di Milan. Masa depan Christopher Nkunku kembali menjadi sorotan jelang dibukanya bursa transfer Januari. Sempat ramai dikabarkan akan hengkang ke Turki, situasinya kini berbalik ke arah berkat sikap tegas sang pemain. Sebelumnya Nkunku masuk daftar pemain yang berpotensi dilepas AC Milan demi menjaga keseimbangan keuangan klub. Namanya bahkan disandingkan dengan Santiago Gimenez sebagai kandidat yang bisa dikorbankan. Ketertarikan Fenerbahce pun terbilang serius dengan tawaran besar yang siap diajukan. Fenerbahce disebut siap membayar biaya transfer yang nilainya hampir sama dengan harga yang dikeluarkan Milan saat memboyong Nkunku pada musim panas lalu. Dari sisi finansial, langkah ini sebenarnya menguntungkan Rossoneri karena bisa menghindari kerugian. Namun rencana itu mentok di satu hal, karena Nkunku sendiri menolak pergi. Laporan dari jurnalis Inggris Ben Jacobs menyebutkan bahwa penyerang asal Prancis itu tidak memiliki niat meninggalkan Italia. Christopher Nkunku merasa petualangannya di San Siro belum selesai. Baru 6 bulan bergabung, hengkang di tengah musim sama sekali tidak masuk dalam rencananya. Meski komunikasi dengan Fenerbahce sempat berlangsung. Sikap tegas Nkunku ini ditambah 2 gol yang baru saja ia cetak saat melawan Verona membuat posisi Milan makin rumit. Melepas striker di bursa transfer musim dingin kini bukan lagi keputusan mudah dan strategi transfer Rossoneri berpotensi berubah total. Butuh bek baru di Januari 2026, AC Milan justru coret 2 nama besar. AC Milan dipastikan akan bergerak di bursa transfer Januari 2026 untuk memperkuat lini belakang. Rossoneri membutuhkan tambahan bek tengah demi menjaga keseimbangan permainan dalam skema racikan Massimiliano Allegri. Kebutuhan ini muncul karena kedalaman skuad dinilai belum ideal, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Komposisi bek tengah Milan saat ini sebelum sepenuhnya mendukung rencana penggunaan formasi 3 bek yang mulai diterapkan. Masalah cedera turut memperumit kondisi. Matteo Gabbia sempat absen, sementara Conny De Winter masih belum tampil konsisten sejak didatangkan dari Genoa pada bursa transfer musim panas 2025. Alhasil Milan kini hanya memiliki 4 bek tengah yang siap dimainkan. Situasi tersebut membuat manajemen mulai membuka opsi di bursa transfer. Namun menariknya, arah kebijakan Milan justru berseberangan dengan rumor yang beredar. Dalam beberapa pekan terakhir, 2 nama besar Niklas Süle dan Axel Disasi Santer dikaitkan dengan AC Milan. Keduanya bahkan disebut telah ditawarkan langsung kepada pihak klub. Meski begitu, kabar terbaru menyebut peluang tersebut resmi ditutup. Milan memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan terkait perekrutan 2 pemain tersebut, meskipun kebutuhan akan bek tengah tergolong mendesak.
Keputusan ini diambil setelah pertimbangan menyeluruh. Faktor finansial dan kecocokan taktik menjadi alasan utama mengapa Rossoneri memutuskan untuk menolak dua bek papan atas tersebut dan mencari opsi lain yang dinilai lebih sesuai. Bukan barter, Allegri ingin Federico Gatti ke AC Milan. AC Milan terus bergerak mencari bek tengah baru untuk bursa transfer Januari 2026. Langkah ini diambil karena lini belakang Rossoneri masih dianggap belum solid. Di sisi lain, Juventus juga tengah berburu gelandang tengah baru. Kondisi ini memunculkan rumor adanya skema pertukaran pemain antara bek Juventus Federico Gatti dan gelandang AC Milan Samuel Ricci. Namun kabar terbaru menepis isu barter tersebut. Jurnalis terpercaya Fabrizio Romano menyebutkan memang ada komunikasi langsung antara pelatih Milan Massimiliano Allegri dengan Federico Gatti. Keduanya dikenal memiliki hubungan kerja yang sangat baik sejak lama. Meski begitu, tidak ada pembicaraan resmi antara Milan dan Juventus terkait pertukaran pemain. Allegri justru disebut ingin mempertahankan Samuel Ricci sebagai bagian penting dari proyek tim yang sedang ia bangun di Milan. Fokus Allegri dinilai murni pada ketertarikannya terhadap Federico Gatti, bukan melalui skema barter. Meski hubungan keduanya sangat positif, proses transfer masih jauh dari kata final dan belum memasuki tahap kesepakatan resmi. Jelang lawan Cagliari, AC Milan fokus pemulihan Leao dan Gabbia. AC Milan langsung tancap gas usai menang atas Hellas Verona. Tanpa banyak waktu istirahat, skuad asuhan Max Allegri kembali ke Milanello untuk pemulihan fisik sekaligus menyiapkan strategi menghadapi Cagliari. Perhatian utama saat ini tertuju pada kondisi Rafael Leao. Penyerang asal Portugal itu masih dalam pantauan tim medis setelah mengalami sedikit gangguan kebugaran di laga sebelumnya. Meski begitu, perkembangannya dinilai positif. Selain Leao, Matteo Gabbia juga masuk ke radar evaluasi tim pelatih. Bek tengah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas lini belakang Milan. Dalam laporan internal klub, Leo berpeluang besar masuk dalam skuad yang dibawa ke markas Cagliari. Namun keputusan apakah ia akan turun sejak menit awal baru akan ditentukan setelah sesi latihan terakhir. Sementara itu, Matteo Gabbia telah menunjukkan progres yang menjanjikan dalam pemulihan cederanya bersama tim fisioterapi. Manajemen berharap ia segera siap tampil demi menjaga konsistensi permainan Milan. Laga melawan Cagliari menjadi krusial bagi Rossoneri untuk terus menekan Inter di puncak klasmen. Massimiliano Allegri menegaskan timnya harus tetap fokus penuh dan tidak meremehkan lawan, meski Cagliari saat ini berada di papan bawah. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.